gambarnya unsurnya semua sama. Begitu ngomong pemandangan, yang ada di benak kita adalah gunung. Dan yang hebat tuh gunung kan selalu dua, itu kenapa? Maaf ya, saya tidak mengerti di situ, Pak. Apa kalau gambar gunung satu gak oleh? Misalnya gambar gunung Arjuna, gak oleh? Kok mesti gambar gunung Kawi itu apa sih? Sekarang coba Bapak perhatikan. Ini yang disebut dogma, benar gak? Ini dogma. Gurunya nggak sama, tapi ada dipaksa menggambar hal yang sama. Pemandangan itu gunung, ono matahari. Matahari ini siji mana? Loro gak oleh tak? Oleh gak? Loh, terserah saya gambar Pak. Kok sampai melarang? Nah ini yang saya katakan kembali dogma. Begini Bu, ini terutama yang guru-guru tadi mana? Yang dosen mana yang dosen? Ini juga guru, bertanggung jawab loh. Gini Bu maksud saya. Ini namanya dogma. Kita itu dicekoki dari kecil itu untuk menggambar pemandangan seperti ini, bayangkan. Saya mau nanya, menggambar itu pelajaran kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif kan, quality kan. Tapi kenapa kita tuh selalu memaksa semua itu ke arah yang kuantitatif? Bener gak? Gunung dua, matahari satu. Biarlah mahasiswa mungkin gak ngefek. Guru-guru SDTK loh. Terus orang gambar burung satu. Oh burung tuh gak tahu dewean, bisa ngomong cowok ya kan? Awan. Ini yang disebut dengan dogma. Dan hebatnya dogma itu apa ya? Multiple years gitu kan, saya heran itu. Zaman saya sekolah sama Anda itu kok bisa sama gitu. Ini kan celaka sebenarnya kalau boleh saya bilang. Guru loh ya, ingat ya. Digugul dan ditiru. Next. Jadi kecerdasan intelektual itu apa? Saya yang akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kecerdasan terberikan. Maksudnya itu begitu Pak. Nah coba saya akan melakukan sebuah tes kecil lagi kepada Bu Sri, ini dosen mengakunya ini. Dosen apa Bu? Wah kimia, jangan main-main ya. Bahaya ilmu kimia ini. Amrosi juga dia ada masalah kimia. Okay. Bu, saya punya teman juga orang kimia. Ini angka berapa Bu? 20.000. 20.000 kata Bu Sri, dosen kimia loh Pak. Gak mungkin keliru kan? Matematikanya lah hebat kan? Percaya loh. Oh gak hafal jadi. Oh hafal. Iki 20.000 berdasarkan hafalan. Saya tanya ya, ada ini kan orang-orang sivitas akademika. Coba lihat, ini kan angkanya digitnya ada 5. 3 digit di belakang gak ada titiknya, bener gak? Apa bisa dibaca 20.000? Ayo. Aneh kan? Menulis huruf ini sebenarnya sempurna gak? Gak sempurna. Tapi kenapa Bu Sri bisa bilang 20.000? Coba Anda bayangkan. Saya tahu karena Bu Sri telah melihat ada gambar manuk namanya. Tulisan Bank Indonesia. Berarti ini duit. Matanya melihat mata ojo teman-teman rek ojo nih. Maaf ya Bu Sri. Jadi gini loh Bapak dan Ibu. Bu Sri begitu melihat itu dia langsung mengeluarkan analogi. Oh ini uang. Jadi I have to spell it 20.000. Pertanyaan saya untuk bilang ini 20.000 perlu lulus SD kan? Enggak kan? Pertanyaan saya berarti orang itu cerdas gak sih? Cerdas Pak. Sejak lahir itu sudah cerdas. Nah bedanya biasanya memiliki nilai akademis yang baik ketika dia dimasukkan ke lembaga pendidikan terakselerasi. Basically orang itu semuanya punya kecerdasan. Semua punya. Oh ini buktinya Bu Sri bisa bilang begitu 20.000. Sama dengan Pak Yanto yang narik becak di Klojen itu 20.000 juga. Jadi nggak ada orang yang cerdas. Pertanyaan saya, bener nggak Pak terberikan? Oh Bapak nggak pakai sekolah, iya kan? Ini loh Pak yang kadang-kadang kita tidak pernah sadari bahwa itu all given, terberikan. Guys. Bapak dan Ibu, apa peran kecerdasan intelektual dalam hidup kita? Saya sempat ambil dari websitenya AQI. Ada sebuah lembaga dunia namanya Emotional Quotient Inventory Pak.
yaitu menginventarisir jutaan orang sukses. Orang sukses itu parameternya apa Pak? Pak Yusuf tak takoni dia kadang ikut dunia akhirat Mas, wangel itu Pak parameter. Mau statistik model logo gak ketemu jangan. Iya kan? Yang paling gampang, akhirnya dunia sepakat, orang sepakat. Orang sukses itu dikategorikan sukses secara finansial atau wealthiness, angka. Parameter angka itu paling gampang. Jadi fakultas yang hubungan dengan ongkos jadi gampang kok jane lho ya. Cuman saya dibulet-bulet posisi lho ben untuk angel kesane aja. Mungkin bercanda loh Prof Arden. Jadi artinya ketika mereka dikategorikan atau di statementkan sebagai orang sukses, maka mengikutilah wealthiness-nya, begitu Pak ya. Dan jumlahnya jutaan. Terus ditanya, kok iso koyong ini? Kok Anda bisa sukses seperti ini, kok bisa seperti ini? Terjawablah dari pertanyaan itu Pak. Ternyata yang menarik, kecerdasan intelektual mereka hanya berperan 6%. Maksimal 20% dari yang mereka berikan. Begini Pak ceritanya. Kembali, lihat kaca lagi nih. Gak usah ngomong jauh-jauh. Ibu punya anak SD kan? Oh punya? Punya anak SD? Belum menikah. Sopo sing takon. Nah, ini status tulisnya. Baik, ibu gak usah ngelirik ke depan Bu, lihat kembali ke depan. Pak diam ya. Saya mau ngomong sama ibu-ibu ini. Ada yang sekalian nggak suami istri? Gak ada, berarti sama-sama nggak kenal ya. Oke, sekarang bayang. Oh ada. Ini director, ini manajer, pengelola, itu komisaris. Ya, penanam saham, investor. Saya mau ngomong sama director. Anak-anak bangun jam berapa kalau pagi? Jam 5, oke. Udah mulai sekolah subuh ya? Dia sekolah sampai jam berapa? Jam 4 sore. Wow, WOW. Jam 4 sore? Sure, bener? Oke. Orang Brawijaya ini kayak gini lah maksudnya. Jam 5 sampai jam 4 cari ilmu, bayangkan. Berapa jam itu Bu? Banyak. Akoni api-api nyaurinnya bebek. Berapa? 6, 6 to 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 4, 11 jam ya. Anak kita itu dari pagi sampai sore 11 jam. Jam 4 sore pulang? Pulang. Sampai rumah jam? Maghrib. Setengah 5. Dia mandi, makan, lepas maghrib, guru lesnya datang ya? Privat? Oke. Oh belajar lagi? Hah? Oh bikin PR? Oke. Bikin PR, ada yang bikin PR sendiri, ada yang bikin PR sama guru ya? Datang. Dia belajar berapa jam lagi? 3 jam. Tergantung. Berapa rata-rata? 2-3 jam. Berarti 2-3 jam tambah investor tenang. Kok sudah gelisah gitu kan dia ngomong. Berarti 2-3 jam ini ketemu sudah berapa jam? 14 jam. 14 jam, jam 8, jam 9 selesai. Ibu datang patroli biasanya. Bener nggak? Lihat. Sri, udah ngerjain PR belum? Belum selesai Bu. Sudah dikerjakan pemain. Parah ini. Ternyata belum kelar. Kan kalau ibu gitu ya, sama ekspresinya penuh kasih sayang. Terus pupuk gini-gini. Selesai 1 jam berikutnya sebut saja begitu. Total berapa jam Bu Farida? 15 jam. Ibu lihat kan, anak kita itu setiap hari berjuang itu 15 jam supaya ranking naik, juara. Kalau dia ranking 1 naik kelas juara 1, yang bangga siapa? Yang sekolah siapa? Yang bangga siapa? Yang sekolah siapa? Sudah tahu masalah Anda sekarang. Anda itu siap memperkosa anak Anda 15 jam sehari demi kebanggaan Anda. Coba yang ini serius. Jangan ketawa-ketawa Bu.
Lihat penderitaan anakmu, Bu. 15 jam itu berjuang setiap hari hanya untuk membanggakan orang tuanya. Betul nggak? Sekarang sudah, jangan tiba-tiba pura-pura sedih gitu. Saya suruh lihat kaca kan dari tadi. Sekarang tolong lihat kembali di layar. Lihat lagi di layar. Kecerdasan intelektual anak-anak kita sendiri, itu ternyata dari hasil survei AQI hanya berperan 6% saja. Selebihnya berarti apa? Apa? Kecerdasan yang lain. Sekarang bayangkan, dan tidak sedikit loh ibu-ibu itu yang rela memukul anaknya hanya karena dia tidak pernah lepas dari ranking 33 dari 34 siswa. Lucu ya, Bu? Lucu. Ibu kan nggak pernah mengalami. Bayangkan, anak kita sudah berusaha keras, Bu. Ranking 33, dia berhasil mengalahkan satu teman. Dibilangin jangan ikut-ikutan kok. Ini masalah director, Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, sekarang bayangkan itu. Sudah berapa jam Anda menyiksa anak setiap hari hanya untuk kebanggaan Anda? Mohon maaf ya, jangan tersinggung loh, Bu. Ya, karena saya ulangi lagi, lihat kaca di depan. Kalau bukan ya tidak apa-apa, kalau iya ya gitu ya. Bapak dan Ibu saya hormati, selesai sudah tugasnya, director? Sudah tahu masalahnya? Sekarang saya ke investor. Woi, terus tugasmu lapo ae, Bos? Tahu beres kan? Ini penyakit ini. Ini penyakit. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Bapak-bapak terutama, bisa melihat dalam potret besarnya Pak ya. Kita mengakselerasi anak-anak kita dengan satu tujuan, kebanggaan kita sebagai ternyata selama ini. Mudah-mudahan ini salah Pak, tapi ini fakta yang ada di depan mata kita. Lihat lagi ke layar Pak, orang-orang sukses itu Pak, jutaan orang sukses itu Pak Aryo, ternyata hanya 6% kecerdasan intelektual mereka berperan. Selebihnya kecerdasannya. Sekarang pertanyaannya sudah berapa tuh waktu yang Anda berikan untuk anak-anak kita hanya sekedar pergi ke tempat-tempat hiburan bersama bapak sama ibu? Berapa jam yang Anda sediakan waktu untuk anak-anak kita hanya pergi ke kebun binatang, ke panti asuhan menyantuni anak-anak yatim, ke rumah kakek dan neneknya untuk silaturahmi, pergi berenang bersama, berwisata bersama? Sudah berapa jam? Bandingkan itu. Dan apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita hari ini? Dan inilah yang terjadi. Dengan kerendahan hati Pak, mohon maaf, ini survei AQI Pak, dan kami menemukan fakta bahwa yang ibu katakan tadi benar. Mereka nggak sadar Pak sebenarnya Pak, tapi nggak apa-apa, orang nggak sadar dikasih tahu, mudah-mudahan sadar. Kalau nggak sadar terus, besok belikan yang oplosan saja Pak. Jadi begini Bu, 100 tahun ini karena apa? Dogma yang saya katakan tadi Pak, sumber masalahnya di situ Pak. Saya katakan masalah kenapa? Bapak melihat banyak sekali perkembangan yang terjadi, dan itu selalu arahnya kelihatannya positif Pak ya. Dulu nggak ada gadget, sekarang ada gadget, iya kan? Sekarang lihat aja, dulu kerudung itu bentuknya bulat biasa, sekarang sudah mulai ada yang, ya kan? Dulu kalau di foto selalu begini Pak, sekarang enggak Pak. Berubah cepat sekali, 100 tahun terjadi perubahan yang sangat cepat. Dan perubahan itu Pak diimbangi juga dengan perubahan karakter manusia yang paling mudah. Apa yang terjadi? Selama 100 tahun ini Pak, ternyata sepertiga jumlah umat manusia itu sudah musnah. Kenapa? Karena perang dunia 1 dan 2 terjadi di 100 tahun. Belum bencana, penyakit, dan lain-lain yang terjadi. Orangnya berpikir, apa yang salah? Akhirnya ada seorang Daniel Goleman, Bapak bisa cari buku, dia menulis tentang kecerdasan emosional, dan banyak orang akhirnya belajar dari Daniel Goleman. Apa sebenarnya kecerdasan manusia yang satu lagi?
yang disebut dengan kecerdasan emosional. Daniel Goleman menulis semua catatan sejarah manusia yang penuh dengan kemajuan dan sekaligus kebinasaan. Saya akan memberikan contoh yang paling sederhana dari kisah yang saya ketahui. Kisah ini saya sebut dengan kisah air putih. Ceritanya pada suatu hari tahun 70-an ada seorang pemuda naik kereta api, namanya Tirto. Waktu dia naik kereta api tahun 70-an, ibu pernah naik kereta tahun 70-an? Belum pernah. Belum lahir, kok masih muda sekali. Bapak pernah ya Pak? Ada sepasang suami istri bawa anak bayi pada waktu itu. Saya sebut namanya Pak Joko, itu punya nama Pak ya. Naik kereta, dia bawa anak kecil, kira-kira umurnya masih 14 bulan gitu Pak, otomatis masih disusui, tapi bukan susu ibu, sudah menggunakan susu pengganti. Berangkatlah mereka dari Surabaya menuju ke Jakarta sore hari. Sampai di Jakarta pasti besok pagi hari. Bapak bisa bayangkan kan, anak kereta 70-an? Jangankan kipas angin Pak, AC nggak ada. Joknya pun jangan membayangkan recline seat, kayu atau rotan. Seperti itu Pak, tahun 70-an. Mungkin ini yang muda-muda ini yang perlu saya kasih tahu. Berangkatlah mereka dalam perjalanan. Sampai di tengah perjalanan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, kereta berhenti Pak. Anaknya Pak Joko nangis. Artinya apa Pak? Lapar. Pak Joko sudah menurunkan bekal itu, dan bekalnya sangat banyak. Dari bekal itu keluarlah susu kaleng, botol susu, termos air panas begitu kan? Diseduhlah air panas itu ke dalam botol susunya, dimasukkan susu kalengnya, digoyang-goyang, diaduk begitu. Kemudian harus segera diisi dengan air putih yang di tahun 70-an Pak. Air putih itu dimasukkan dalam apa? Masih ingat? Botol besi, beling, botol bekas dari sirup atau kecap. Ternyata Bu Joko lupa membawa botol tersebut atau air tersebut. Pertanyaannya, mungkin nggak sama Pak Joko diisi dengan air panas itu dan kemudian disusukan ke anaknya? Nggak mungkin. Pak Joko panik, anaknya nangis sudah semakin keras. Dia cari ke seluruh orang-orang yang berjalan sama dia atau dalam satu perjalanan, terutama si Tirto tadi, pemuda yang dia tanya. Mana mungkin Mas Joko, pemuda pada waktu itu terus membawa botol berisi air putih? Masuk akal nggak? Dan tidak ada satupun orang yang membawa botol air putih Pak. Larilah dia ke restorasi di bagian belakang kereta, dan ternyata mereka hanya menjual kalau nggak kopi atau teh. Mungkin nggak diisi kopi sama teh? Nggak mungkin kan? Selesai sudah kisahnya, Pak Joko kebingungan, anak nangis semakin keras. Ternyata di stasiun itu ada warung buka. Pak Joko turun ke warung, ternyata warung itu menjual makanan kecil. Alhamdulillah, Pak Joko melihat ada kendi di situ. Artinya dalam kendi itu pasti ada air. Beliau akhirnya mengeluarkan uang hanya untuk pura-pura beli saja. Misalnya goreng, ujung-ujungnya minta air, diisilah. Akhirnya anak Pak Joko bisa minum susu. Selesai masalah Pak? Belum selesai. Ini masih Jawa Timur, Jawa Tengah Pak. Belum Jawa Tengah, Jawa Barat. Kejadian itu tidak mudah dilupakan seorang Tirto. Hingga waktu berganti tahun 85, dia berhenti dari kantor di mana dia bekerja. 86 dia putuskan memasukkan air putih itu dalam sebuah botol. Dia putuskan itu. Hari itu semua temannya ketawa. Teman-teman dia semuanya tertawa karena Tirto dianggap wis edan. Banyu putih kok didol. Banyu putih itu lah gratis. Tahun 87 tidak ada kesuksesan untuk Tirto. Bahkan teman-temannya semua sudah meninggalkan dia karena Tirto dianggap orang. Waktu berganti. Tahun 88 ibu si Tirto datang. Dia sudah nggak ada teman. Bank yang semula membiayai usahanya juga sudah meninggalkan dia. Dia tidak ada siapa-siapa lagi. Ibunya datang. Yang menarik, Tirto tulis pada waktu itu, ibunya bertanya, "Nak, kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Dia jawab, "Saya tahu." "Kamu yakin?" "Saya yakin." "Apa yang kamu butuhkan?" Dia jawab, "Saya hanya minta doa dan restu dari ibu."
ibunya berlahir rambut anaknya, dan ibunya kata, ibu mendoakan istri. Tahun 89, air putih dalam botol milik Tirto ini spread out, tersebar ke seluruh Nusantara. Tahun 90, 1 liter air dalam botol milik Tirto ini harganya bahkan jauh lebih mahal dari 1 liter bensin. Tahun 91, Tirto bukan lagi menjadi seorang yang dianggap gagah. Dia telah menjadi seorang jutawan. Waktu berganti, tahun 2000 produk Tirto sudah ada di seluruh dunia. Dan ketika sebuah perusahaan asing tertarik membeli sebagian saham Tirto, Tirto sekarang sudah menjadi seorang miliarder. Ibu tahu? Dari mana Tirto bisa seperti ini? Bangku sekolah? Bukan. Dari bangku kereta api, Bu. Dari bangku kereta api. Ibu tahu apa yang terjadi pada Tirto, Pak? Bapak tahu apa yang terjadi? Dia hanya membangun dirinya sebetulnya. Karena dia bisa melihat cermin di depannya dan dia melihat siapa saja. Ini yang terjadi kepada seorang Tirto. Dia membangun sensitivitas, Pak. Sensitivitas itu ada di mana? Di sini? Coba jelaskan kepada saya. Di sini, Pak? Tidak. Bapak tidak usah jelaskan, Bapak dapat rasakan. Semua orang sedunia bisa tahu di mana saya berada. Peka melihat dan merasakan dengan hati. Coba tunjukkan, Pak. Hati itu di mana? Ini jantung. Ini liver, Pak. Coba tunjukkan pada saya. Ayo, orang kedokteran mana sini? Susah kan dibicarakan? Saya tanya, ada punya kan tapi? Itu loh yang terjadi kepada Tirto, Pak. He spoke to the heart. Dia bicara kepada hati. Tidak berdiam diri. Lihat orang susah itu gak cuma diem, Pak. Dia berusaha berpikir, aduh, seandainya aku tadi Pak Joko ya apa ya? Kan begitu loh. Kreatif. Aku akan memasukkan air itu dalam sebuah botol supaya orang-orang seperti Pak Joko tidak ada lagi. Itu komitmen dilakukan terus-menerus dan penuh tanggung jawab. Ini bahasa Inggrisnya istiqomah, Pak. Itu yang terjadi. Apa yang terbangun? Visi. Hari itu tidak ada yang melakukan. Nobody's. Ono pas Tirto menjadi seorang pencetus dari pemikiran itu. Dan akhirnya jadilah seperti yang Anda lihat ketika dia menjadi seorang miliarder. Bapak dan Ibu, itu kecerdasan emosional manusia. Saya tidak bisa jelaskan kepada Ibu dan Bapak secara detail karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu. Ingat, ini semua terberikan. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua ketika Tirto bisa, Bapak dan Ibu juga pasti bisa. Tepuk tangan dari kita semua. Apa peran kecerdasan emosional hidup kita, Bapak dan Ibu? Adalah menjaga, mengendalikan emosi. Emosi itu bukan amarah, emosi itu motion, gerakan. Dan gerakan tadi dalam hati tadi loh Pak, ya, saya tanya tempatnya di mana, Bapak nggak bisa jawab itu loh Pak. Aku dia nggak bisa jawab misalnya Pak. Agar dengan baik dapat mengambil keputusan dengan tenang dan baik. Karena ujung-ujungnya selalu pasti keputusan. Iya kan Pak? Coba perhatikan. Adalah langkah-langkah pergaulan hubungan manusia secara senyum dalam menghadapi semua masalah. Jadi ketika manusia menghadapi semua masalah dengan senyum, maka dia dapat mengontrol, mengendalikan emosi. Makanya kalau orang senyum itu selalu menjadi orang sukses. Betul kan? Nabi aja pernah bilang ya Pak Ustaz ya, jika engkau tidak mampu mensedekahkan hartamu, berikanlah. Jadi senyum itu apa Pak? Sedekah. Di luar tadi waktu ibu bapak datang, saya di depan, saya lihat ibu dan bapak datang, saya senyum-senyum. Ibu-ibu ngeliatin saya. Beliau nggak tahu Pak, kalau saya sudah bersedekah hari ini. Balasan sedekah saya jadi nggak bercanda. Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengasah kecerdasan emosional? Ini mungkin Bapak sudah dapat di banyak pelatihan. Alah orang UB ini mahir lah, nggak perlu saya jelaskan. Gampang kan Pak? Kita semua tahu teorinya sebenarnya. Memang tugasnya kampus itu Pak, suruh dalam teori. Iya nggak? Mantu-mantu
Sekarang saya minta Anda semua untuk tidak berteori. Lepaskan prasangka di antara kita. Ya, coba bapak sama saya. Dekatkan diri kita, jangan pernah ada anak di antara kita. Sudah? Oke. Kita mulai dari saling memandang. Semua orang itu ingin dilihat, Pak. Tidak ada orang yang tidak ingin dilihat. Pasti. Dan kalau melihat, tolong lihat matanya, Pak. Tatap matanya. Enak kan, Pak? Coba kalau saya kenal sama Bapak, sama Pak Ali. Terus saya lihatnya ke Pak, enak kan? Ali? Apalagi kalau Bapak-Bapak datang ke Kenduri, sering Pak Kenduren? Datang sering? Sering datang lebih awal atau lebih terlambat? Telat. Coba lihat kalau orang telat. Ini temannya sudah berjajar-jajar rapi kan? Dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sorry ya, telat nih, Rek. Wah, mikrofonnya nggak melaku ada ya. Mau demo dan sebelah kono. Sorry. Sering nggak kayak gitu, Pak? Kalau terlambat, ya sudah menjadi kewajibannya, Pak. Kemudian gitu kan. Kemudian gitu kan. Orang yang disalami itu memaafkan, Pak. Terus telat kayaknya kayak gini, Pak. Kok ada yang mau menang? Stop. Bercanda ya, Pak. Karena orang itu selalu ingin dilihat, Pak. Lihat. Kalau ada mahasiswa Bapak sampai datang, Pak dosen, saya terlambat. Iya, baik-baik, Pak. Iya, Pak, saya terlambat karena saya terlambat. Gak usah ngomong, Pak. Bisa dipraktekkan ya. Next. Smile. Sampai ada acara di TV hanya untuk mengulas ini. Warna kulit orang ini apa, Bu? Kita. Kalau dia senyum gimana, Bu? Kita sudah hitung nggak senyum, bayar. Mau jadi apa? Ibu itu kalau senyum kecantikannya bertambah 99%. Bu inilah bandel. Kembali lihat kaca, Bu. Belajar, ya. Dan orang senyum itu tadi sudah saya bahas. Bahkan Rasul mengatakan sedekah. Saya akan tunjukkan bagaimana manfaat senyum buat kita. Senyum itu harus simetris. 2 cm kanan, 2 cm kiri. Tahu kan ini semua? Soalnya kalau nggak simetris namanya stroke. Bisa senyum nggak, Pak? Bisa ya. Bapak kalau ada kesulitan, saya sedikit train sedikit, Pak. Caranya gampang. Bentuk tangan seperti huruf V, Pak. Letakkan di ujung bibir kiri. Ibu-ibu kalau diikuti semua. Sudah? Yang jempol di ujung bibir kanan. Tarik. Bapak tolong, Pak. Ikuti, Pak. Ya, Pak Jabat. Semua tolong semua. Oke, siap? Tarik ke atas. Lepas. Ini tetap iki. Ini awak umur dulu jenenge melorot kan? Bisa kan? Bisa kan? Oke, tarik. Lepas. Tahan minimal 7 detik. 7 detik. Loh, jadi ini ikhlas. Jadi orang sakti katanya. Sudah? Coba diulangi. Tarik. Tahan 7 detik, lepas. Terus lihat ke kanan ke kiri, ke sahabatnya. Nah enak kan? Salaman. Iya. Kenalan lagi. Dipeluk kalau perlu dipeluk. Nah. Tepuk tangan untuk teman-teman TK Brawijaya. Ngomong universitas kok pelajarannya gini ya? Ya ini TK Brawijaya. Kita umur berapa Bapak dan Ibu? Ingat ya. Next. Mengakui kesuksesan orang. Ini ada cerita. Ini penyakitnya karyawan ini. Aku bisa ngomong ini karena aku tahu jadi karyawan. Pernah jadi. Mau jadi karyawan lagi habis ini. Karyawannya Prof. Handet. Suatu hari ada sebuah kejadian di rumah kompleks. Ibu tahu rumah kompleks? Rumah kompleks itu ukurannya podo, warnanya podo, modelnya podo. Ya awalnya, saya kan baru gak podo kan. Kenapa kok gak sama? Mulai makmurnya gak podo. Sedikit pernyataan ini. Pada hari itu, setiap jam 4:30 sore, ada 2 orang ibu yang suaminya kerja di Brawijaya